Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari anggota yang pertama ada Zaki Anwar Karim dengan NIM 90, yang kedua ada Nurasiani Agustina dengan NIM 117, yang ketiga yaitu saya sendiri, Diajeng Terusno Pratiwi dengan NIM 120. Di sini kami akan membahas mengenai pasar dan perilaku konsumen. Oke, selanjutnya adalah konsep pasar konsumen atau consumer market. Consumer market adalah kumpulan orang-orang yang membeli produk untuk keperluan pribadi. Jadi, consumer market itu terdiri dari orang-orang atau pembeli terakhir yang tidak akan menjual kembali produk atau layanan yang telah mereka beli. Ada beberapa karakteristik consumer market, antara lain yang pertama adalah ada beberapa pembeli individu di pasar. Yang kedua, keragaman konsumen membuat pasar mengambil banyak bentuk. Misalnya, pasar barang elektronik, pasar produk makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hanya ada satu atau sangat sedikit pengambil keputusan yang terlibat dalam proses pembelian. Yang keempat, volume pembelian sangat kecil. Dan yang terakhir, konsumen berinteraksi langsung dengan penjual atau retail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasiani Agustina dengan NIM 19-032-1100-117. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, pembelian, dan pasca pembelian. Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama, faktor individu, terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Yang kedua adalah faktor lingkungan, yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi. Yang ketiga, proses psikologis, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, atau perilaku. Menurut Coulter, faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologis. Untuk faktor kebudayaan, mempunyai pengaruh yang paling luas terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Yang kedua, faktor sosial. Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Yang ketiga, faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Yang keempat adalah faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Selain 4 faktor tersebut, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi dari stimuli pemasaran berupa bauran pemasaran yang meliputi yang pertama, produk. Kebijakan produk meliputi perencanaan dan pengembangan produk. Kegiatan ini penting, terutama dalam lingkungan yang berubah-ubah. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menghasilkan dan menawarkan produk yang bernilai dan sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua, harga. Harga suatu produk dapat dikatakan sebagai alat pemasaran yang cukup penting dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya. Hal ini disebabkan, misalnya, karena perubahan harga suatu produk akan mengakibatkan perubahan kebijakan saluran distribusi dan promosi. Meskipun disangkal bahwa suatu tingkat harga harus dapat menutupi biaya bauran pemasaran. Yang ketiga ada promosi. Usaha untuk mendorong peningkatan volume penjualan yang tampak paling agresif adalah dengan cara promosi. Dasar pengembangan promosi adalah komunikasi. Yang keempat, saluran distribusi. Pendistribusian produk ke pasar merupakan sebagian dari proses pengembangan pemasaran. Untuk mencapai
untuk mencapai pasar sasaran bagi perusahaan dan tujuan khususnya yang menyangkut perencanaan pemasaran strategi. Jauh sebelum produk selesai, manajemen harus menentukan metode yang akan didaya gunakan untuk mengantarkan produk ke pasar. Selanjutnya yaitu mengenai konsep pasar bisnis. Pasar bisnis merupakan pasar yang terdiri dari individu-individu atau organisasi yang membeli barang untuk diproses lagi menjadi barang lain. Barang-barang tersebut ada yang dijual, disewakan, atau dipasok kepada pihak lain. Industri utama yang membentuk pasar bisnis yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, sarana umum, perbankan, keuangan, dan asuransi serta jasa. Berdasarkan pengertian tersebut, sebagai contoh yaitu petani yang mana digolongkan ke dalam pasar bisnis sebab mereka membeli barang digunakan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang-barang hasil pertanian. Yaitu ciri-ciri pasar bisnis. Yang pertama yaitu ada pembelinya lebih sedikit, yang kedua pembelinya lebih besar, yang ketiga hubungan pemasok pelanggan erat, yang keempat yaitu para pembeli terkonsentrasi geografisnya, yang kelima yaitu permintaan turunan, yang keenam yaitu permintaannya tidak elastis, yang ketujuh yaitu permintaannya berfluktuasi, dan yang terakhir yaitu permintaannya profesional. Itu membahas mengenai keputusan pembelian bisnis. Perilaku pembeli bisnis mengacu pada perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi. Produk atau jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok ke pihak lain. Perilaku pembeli bisnis juga mencakup perilaku perusahaan pengecer dan grosir yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau menyewakan barang kepada pihak lain untuk mendapatkan laba. Lalu yang ketiga yaitu jika dibandingkan dengan pasar konsumen, pasar bisnis memiliki jumlah pembeli yang lebih sedikit tetapi berkapasitas lebih besar yang terkonsentrasi secara geografis. Yang terakhir yaitu secara umum, keputusan pembelian bisnis lebih kompleks dan proses pembelian lebih formal daripada pembelian konsumen. Perilaku pembelian bisnis. Yang pertama yaitu ada pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua yaitu ada pemasar bisnis harus mengetahui hal-hal berikut, yaitu terdiri dari siapa peserta utama pusat pembelian. Yang kedua dalam keputusan apa mereka mempunyai pengaruh dan seberapa besar pengaruhnya. Yang ketiga yaitu kriteria evaluasi yang digunakan masing-masing peserta keputusan. Yang ketiga yaitu pemasar bisnis juga harus memahami pengaruh utama yang terdiri dari pengaruh lingkungan, organisasi, antar pribadi, dan individu dalam proses pembelian. Lalu setelah itu mengenai peran pembelian di pasar bisnis. Yang pertama ada intitator, yang mana pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta pembelian produk atau jasa. Yang kedua yaitu ada user, mereka yang menggunakan produk atau jasa. Pengguna seringkali mengusulkan proposal pembelian dan membantu mendefinisikan persyaratan produk. Yang ketiga ada influencer, yang mana orang yang mempengaruhi keputusan pembelian seringkali membantu mendefinisikan spesifikasi dan menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif-alternatif. Yang keempat ada decider, yang mana orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Kelima yaitu ada buyer, yang dimana orang yang memiliki otoritas resmi untuk memilih pemasok dan mengatur syarat pembelian, memiliki peran utama dalam memilih vendor dan melakukan negosiasi. Yang terakhir yaitu ada gatekeeper, yang dimana orang yang memiliki kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Untuk studi kasus, kami mengambil dari CV Cresindo Mitra Pertama. Analisis pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pasar bisnis. CV Cresindo Mitra Pratama merupakan salah satu perusahaan yang mayoritas pelanggannya adalah institusi atau perusahaan. Data perusahaan mencatat dari 375 pelanggan yang ada di sistem keuangan, hanya 50 pelanggan yang merupakan pelanggan individu dan personal. Selebihnya merupakan pelanggan institusi atau perusahaan. Usaha yang dirintis pada tahun 2002 ini memiliki omset yang terus meningkat pada tahun 2002. Sampai dengan 2005, omset rata-rata per bulan sebesar 50 juta.
Pada saat ini, tahun 2019, omset rata-rata perusahaan sudah mencapai 500 juta per bulan. CV Kreasi Indo Mitra Pratama memproduksi berbagai macam produk berdasarkan pesanan seperti merchant, kaos, tas, topi, seragam, serta kebutuhan kantong lainnya. Pemilihan pasar bisnis sebagai target pemasaran CV Kreasi Indo Mitra Pratama ditetapkan oleh pemilik sejak awal dimulainya usaha ini. Hal ini tak lepas dari pengalaman yang diperoleh pemilik sebagai seorang marketing sebelum mendirikannya sebuah usaha. Tempat produksi yang kurang representatif tidak menjadi suatu kendala bagi perkembangan usahanya. Hal ini disiasati dengan cara memperkuat tim pemasaran dengan melakukan sistem jemput bola. Selain menitik beratkan pada kualitas layanan, CV Kreasi Indo Mitra Pratama juga memprioritaskan kualitas produk sebagai kekuatan dalam menghadapi persaingan. Secara umum, perusahaan yang memberikan kualitas layanan yang baik disertai dengan kualitas produk yang baik akan cenderung diminati oleh para pelanggan. Layanan yang diterima pelanggan dapat dijadikan standar dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan menjadi penentu keberhasilan suatu perusahaan. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen pada pasar bisnis. Hasil dari penelitian ini adalah ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada CV Kreasi Indo Mitra Pratama. Tidak ada pengaruh menampilkan fisik terhadap kepuasan pelanggan pada CV Kreasi Indo Mitra Pratama. Tidak ada pengaruh kendala terhadap kepuasan pelanggan pada CV Kreasi Indo Mitra Pratama. Ada pengaruh daya tanggap terhadap kepuasan pelanggan pada CV Kreasi Indo Mitra Pratama. Tidak ada pengaruh jaminan terhadap kepuasan pelanggan pada CV Kreasi Indo Mitra Pratama. Tidak ada pengaruh empati terhadap kepuasan pelanggan pada CV Kreasi Indo Mitra Pratama. Ada pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada CV Kreasi Indo Mitra Pratama yang jelas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.